Inni, kata Allah, aku haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan zalim aniaya pada diriku. Kenapa Allah menyatakan ini? Karena ada orang yang menuduh Allah aniaya. Tega sekali Tuhan itu, Pak Ustadz. Kenapa dia ciptakan neraka? Kalau jumpa sama orang berakal-akal, pakai akal, jangan pakai ayat. Ustadz, Allah itu maha kasih, ya, dia maha sayang, ya, kok tega sekali dia menciptakan neraka? Untuk apa? Ya untuk kau. Neraka itu diciptakannya untuk orang macam kau ni lah. Jadi kita udah tahu duluan, ini dia nampaknya mau mancing-mancing ini. Kita pula orang pantang dipancing, main kan langsung. Jadi jangan kita memang begitulah Allah. Digasnya kita terus, gas terus, tapi jangan lupa hidupkan mesin. Aku, kata Allah, mengharamkan zalim terhadap diriku. Artinya aku tak pernah menzalimi orang. Jadi kalau ada orang masuk neraka, apakah karena Allah zalim? Tidak. Orang innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak zalim, tidak aniaya walaupun sebesar biji sawi. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu karena perbuatan dosa dia, bukan karena Allah. Allah sudah kasih tahu, ini jalan. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Jadi masuk neraka itu kan apa? Karena perbuatanmu sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau kau buat baik, kau dapat baik. Kalau buat tak baik, kau dapat tak baik. Minum khamar, mabuk, judi, zina, taubat tak mau, mati masuk neraka. Habis itu apa kata dia? Kenapa kau zalimi aku ya Allah? Tak ada aku menzalimi kau, kau sendiri yang menzalimi dirimu. Makanya doanya, Rabbana zalamna, kami sudah menzalimi diri kami. Mana ada orang mau menzalimi dirinya? Diambilnya di pisau, dipotongnya, diambilnya api, dibakarnya. Mana ada orang mau menzalimi dirinya, Pak Ustaz? Tak ada. Tapi orang minum khamar, judi, zina, LGBT menyebabkan dia masuk neraka, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Inni zalamtu nafsi, aku sudah menzalimi diriku sendiri. Kata Allah Ta'ala membantah orang yang menuduh-nuduh ini. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum, aku jadikan perbuatan zalim itu di antara kamu muharraman, haram buat zalim. Jangan zalim sama orang. Puasamu terbang, salatmu hilang, sedekahmu melayang, gara-gara perbuatan zalim. Salat biasa aja, puasa biasa aja, umroh biasa aja, haji biasa aja. Yang penting jangan zalim. Aku memang ini yang paling kusuka pengajian Ustaz. Aku Pak Ustaz memang nggak sholat Pak Ustaz, tapi aku nggak ada menzalimi orang. Untuk apa kita sholat banyak tapi hati kita kotor, cakap kita menyakiti orang? Betul kan Pak Ustaz? Nah, orang begini nih mencari pembenaran. Mau digiringnya Ustaz, sangkanya Ustaz itu bodoh. Iya kan Ustaz? Dia mau bilang iya, kata apaan? Betul nih katanya. Salat qabliyah, salat ba'diyah, salat tahajud, salat witir, salat isyraq, salat awabin, salat sunat tasbih. Tapi memakan harta orang, cakap, sumpah serapah, caci maki, gaji supir, karyawan, babysitter tak dibayar, mengamuk-ngamuk tak tentu arah, titel MM, mudah marah. Mohon maaf yang kebetulan titelnya MM. Jangan zalimi orang. Saya paling takut saya menzalimi orang. Kalau ada orang minta-minta, mau kita kasih. Kalau tak ngasih, jangan marah-marah. Ini udah tak ngasih, mengamuk pula, buka kaca. Kau kan udah kebilang yang ketuk-ketuk.
sakit hati. Kasih tahu aja baik-baik, jangan kau ketuk lagi, ketuk ku tembak kepala kau. Jangan zalimi orang. Rasakan perasaan gimana kalau kita jadi dia. Lampu merah simpang Kubang ini makin banyak aja orang minta-minta. Antum merasakan betul makin banyak. Kalau saya lah jadi pemimpin di Riau nih, saya bawakan truk, saya tangkap itu semua. Tangkap satu truk, tangkap. Nah, habis itu tinggalkan di Rusunawa yang di dekat jembatan Leton kan kosong Rusunawa itu kan, letakkan situ, kasih makan, kasih minum, kasih kursus menjahit, kursus buat keset kaki, kursus kuliner. Nah, kursus. Mudah-mudahan ada kalian yang jadi gubernur nanti. Tangkap di semua truk, bawa ke sana. Yang merazianya minta bantuan bikers subuhan. Pasti ada yang mengantarnya itu. Masa pula ada orang buta bisa standby di situ tiap hari? Saya karena sibuk saya. Kalau tak sibuk, mau saya khusus satu hari nyuting itu. Siapa yang tengok, oh hai guys, ternyata ini yang mengantar nih tiap pagi. Live, perhatikan. Itu dia yang ngantar. Anda tahu bagaimana kesudahan cerita ini? Nantikan nanti sore. Tak terpikir kalian mau buat konten itu. Heran juga. Aku kan sibuk aja. Kalau tak sibuk buat. Nyamplak gara-gara ini rame kan besok di situ. Bagi-bagi juga lah. Ada yang di pasar pagi Arengka, ada yang pagi. Jangan semua di situ nanti. Ketahuan kali kita satu pengajian. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku jadikan perbuatan zalim aniaya itu di antara kamu muharraman, hukumnya haram. Jangan zalim. Umroh ke Makkah setahun 2 kali, haji tiap tahun, ONH plus berangkat, tapi gaji satpam tak berbayar. Berbisiklah satpam, Ustaz, tolong nanti ceramahkan tentang itu Pak Ustaz, yang tentang keringat-keringat itu Pak Ustaz. Apa maksudnya? Itu Ustaz pernah ceramah tuh tentang keringat. Keringat apa? Uqtul ajira ajrahu qabla an yajiffa araqu. Kasih gaji pekerjamu sebelum keringat. Apalah gunanya menangis di pintu Ka'bah? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kan? Karyawan, babysitter, tukang masak, sumpah serapah. Tak boleh. Saya tanggal 30 udah saya lem tuh di amplop, tanggal 30 jangan lewat nih. Bagikan gaji-gaji orang, tak boleh lebih. Niaya kita, zalim kita, rusak hati orang ke kita gara-gara kita. Jangan zalim, jangan aniaya. Jadi pedagang jangan curang timbangan. Ditimbang di pasar itu 1 kilo, balik ke rumah timbang 9,5 ons. Yang belanja hari itu 100 orang. Berapa makan haram? Setengah kilo. Balik orang itu ke rumah, dia tak tahu menau, tapi malaikat duit terpakai ke masjid, tak tinggal sembahyang. Apa ini? Zalim, aniaya. Jadi pegawai di kantor menelpon orang, orang ngantri panjang. Pak, gimana surat ngantri aja, kalau nggak mau pulang. Sombong ya. Memangnya kau selamanya kerja di situ? Padahal pegawai Pemda nih, dari mana makannya? APBD. Digaji dari mana? Dari pajak. Orang tembayar pajak, makan kau dari dia. Mengantri panjang, Allah panjang. Diintip dari dia, rupanya main game, main judi slot pula lagi di DPR.
Dewan Pencekik Rakyat. Mau jadi apa? Zalim, aniaya. Kalau ada orang di kota Pekanbaru aniaya, zalim, berarti dia mesti minta maaf kepada 1.200.000. Penduduk Pekanbaru itu 1.200.000. Kalau ada orang di Riau ini aniaya, penguasa, berarti dia mesti minta maaf. Dia udah zalim kepada 6,7 juta orang. Bayangkan lamanya hisabnya itu. Makanya jadi pejabat itu berkuasanya tak lama, tapi hisabnya lama sekali di akhirat. Tapi jangan gara-gara ini antum batal nyalek, yang udah daftar ke KPU, lanjutkan. Kalau duduk kalian di situ, perjuangkan hak rakyat. Kalau tak duduk, rumah sakit jiwa sudah siap. Itu maka berbenah diri rumah sakit Tampan itu besar sekali sekarang udah. Prinsip hidupnya begini, kita ingin, kita mau. Allah tak tahu, kita tak tahu Allah mau tak, sama tak maunya sama kita. Jangankan Allah, calon yang mau kita pinang aja belum tentu mau, apalagi Allah Ta'ala. Kalau sama kemauan kita dengan kemauan Allah jadi, maka bersyukur. Kita mau, Allah tak mau, jadi apa tak jadi? Tak jadi, berarti Allah mau kita bersama. Simple aja. Antum mau sama dia, antum pinang, diterima, berarti Allah mau antum bersyukur. Tak, dia mau Pak Ustadz, bapaknya pula tak mau, alasan dia aja itu. Aku sebetulnya mau bang, tapi ayahku, itu ayahnya dijadikannya bemper, sebetulnya dia mau. Kau kenapa belum juga nikah? Kami beda keyakinan Pak Ustadz. Apa maksudnya? Aku yakin, dia tak yakin. Oh, sangka beda agama. Fala tazolamu, jangan kalian. Fala tazlimu, jangan menzolimi. Fala tazlimu, jangan menzolimi. Fala tazolamu, jangan saling menzolimi. Bina musyarakah namanya dalam sorok. Si A menzalimi si B menzalimi si A. Ustaz, pinjam saya duit Pak Ustaz, berapa? 10 juta. Aku tak ada duit. Ini duit 100.000, kau ambil lah untuk ongkos kau balik sama makan siang. Tak usah kau balik kan? Daripada kita kasih 100, berubah kawan jadi lawan, putus silaturahim. Ada tulisan di garasi orang di Bogor, memberi pinjaman menambah musuh. Berfoto saya di situ, saya upload di Instagram, di komen, betul. Maka antum kalau ada orang antum, pinjam aku duit kau 100, ini 5.000, kau belilah entah apa, dapat lontong sayur, tak dapat setengah. Tapi kalau daripada nanti kau tak balik, rusak hubungan kita, nah, bagus ini. Begitulah hidup nih sekarang. Tapi jangan sampai menzalimi orang, jangan aniaya. Tak bisa kasih duit, jangan pula kasih dia sumpah serapah, caci maki. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, semua kamu sesat. Dhalun, kalau banyak, waladdallin, amin. Semua kamu sesat, dhalun, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, ku kasih kamu hidayah. Itulah maka tadi subuh minta hidayah. Ini selama di masjid ini dah berapa kali minta hidayah? 7 kali dah minta hidayah. Tahiyatul masjid, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Qabliyah subuh, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Salat subuh,
ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh, Allahumma hdini fi man hadait. Nanti isyraq, ihdinas siratal mustaqim. Kau tadi sholat? Iya. Apa kau baca Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan minta hidayah. Iya. Kau kan udah dapat hidayah. Kenapa minta hidayah? Minta hidayah itu berarti belum dapat hidayah. Berarti kau belum dapat hidayah, maka kau minta hidayah. Iya juga ya. Sekarang banyak orang sesat, dia pakai dalil. Itu beda sama orang dulu. Orang dulu kalau sesat, sesat aja. Sekarang sesat pakai dalil dan ngajak orang pula. Bro, kau tadi sholat? Iya. Ngapain kau sholat? Minta hidayah kan? Iya. Aku udah dapat hidayah, maka aku tak sholat. Yang bagi baru ngaji ini, betul juga kau ya. Itulah pentingnya kita ngaji. Hidayah itu dua. Ihdinas siratal mustaqim, berikan aku hidayah. Apalagi kita kan udah dapat hidayah, dari tidak istiqomah menjadi istiqomah. Itulah hidayah yang kedua. Jadi yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu minta istiqomah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Fastahduni, minta sama aku. Ahdikum, ku kasih kau hidayah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kullukum ja'i'un, semua kamu lapar. Apalagi pengajian subuh nih, lapar. Kalau dulu di awal-awal masih ada lagi kacang hijau, kulit hitam. Ini udah setahun nih tak ada lagi udah. Nah, udah istiqomah udah. Kullukum ja'i'un, semua kamu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang ku kasih makan. Fastat'imuni, mintalah makan sama aku. Ut'imkum, maka ku kasih kamu makan. Kenapa ut'imkum Ustaz? At'ama yut'imu. Kenapa mimnya pula sukun? Namanya jawab amar. Perintah, jawabnya itu sukun. Fastat imuni, mintalah makan sama aku. Kenapa minta sama Allah? Karena banyak orang minta kepada manusia. Pesan almarhumah mak saya, kau jangan minta ke makhluk, minta kepada yang menciptakan makhluk. Jangan minta sama manusia, minta sama yang menciptakan manusia. Sekarang ada orang dengan bangganya bilang, siapa yang ngasih kalian makan? Saya ngasih kalian makan. Pernah antum mendengar ceramah orang itu? Kata sambutan kepala daerah, pemimpin, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, direktur, perusahaan, atasan. Kalian jangan macam-macam, saya ngasih kalian makan. Untung anak buahnya itu tak ngaji. Kalau ngaji, iya Tuhan, memang kau ngasih aku makan kan? Sumbatkan lontong sayur itu kemuncung dia. Enak aja dia bilang dia ngasih makan. Banyak orang sekarang tidak menikahkan anak kepada orang yang sembahyang gara-gara takut tak makan. Tak mau sekolah agama gara-gara anak takut tak makan. Ini ceritanya makan ini. Korupsi gara-gara takut tak makan. Maka dijelaskan Allah Ta'ala, kullukum ja'i'un, semua kalian lapar. Illamat amtuhu, kecuali yang ku kasih makan. Fastat'imuni, mintalah makan sama aku. Ut'imukum, ku kasih kalian makan. Antum pernah tak pas mau masak beras tak ada? Pernah? Itu tak bisa diceritakan rasanya. Kalau ada di antara antum ini pernah mau masak beras tak ada, itu rasanya itu sesuatu banget gitu loh. Balik saya dari kampus, buka lemari, tengok tak ada beras. Yang ada di situ makrona. Makrona tuh apa makrona nih? Macam usus ayam dia dari tepung.
Makrona namanya di Kairo. Sekamar sama saya, bang, tak ada beras bang, beli. Saya buka lah buku belanja, kami ada buku belanja di kamar. Pagi tadi ada 10.000 di situ, saya hilang. Tadi pagi ada bang, kemana? Ada tadi kawan kita minjam mau beli beras, terus ku kasihkan itu. Kenapa bang kasih? Kita makan apa? Kan masih ada makrona kan? Ada, aku masalah. Jadi kita makan makrona, iya. Kok marahnya saya waktu itu. Abang yang sekamar saya itu Ustadz Misran yang pimpinan pesantren Al-Alfiyah itu orang paling tega juga dia tuh. Udahlah itu mau makan awak itu pula dikasih. 6 orang kami serumah, saya sekamar sama Ustadz Misran, yang sebelah lagi Ustadz Muhammad Abdi Islamic Center Kampar. Nah, dia sekamar sama orang Jawa. Kamar yang sebelah ujung tuh satu orang Thailand, satu orang Moro Filipina. Orang Moro itu namanya Asnawi, besar, pernah ditawarkannya adiknya untuk saya. Abdul Somad katanya, ya. Hazi ukhti, ini adikku. Saya tengok fotonya tuh, saya tengok gumuk, tak jadilah. Jadi cerita itu membuat memori kita bangkit balik. Balik cerita. Kira-kira tahun 1999 saya serumah sama orang nih, 99. Sekarang sudah 2023, seperempat abad yang lalu. Udah tua juga rupanya saya. Karena dulu sama kalian muda-muda ini rasa-rasa semester 5, semester 6 juga ya. Itulah enaknya kita duduk sama anak-anak muda ini. Jadi kalau cerita susah tak usah kalian cerita. Pernah mau masak tak ada beras. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum arin, semua kalian tak berbaju. Arin artinya tak berbaju, telanjang, ariyah. Illa man kasautuhu, kecuali yang ku kasih baju. Fastaksuni, maka mintalah pakaian sama aku. Aksukum, ku kasih kalian baju. Pernah antum tak punya pakaian, asal dijahit kuyak, asal dijahit pagi kuyak. Kenapa lah kuyak? Sekarang baru saya tahu kenapa asal dijahit kuyak. Lapu udah. Makanya baju saya tak banyak. Ustaz kan kalau ceramah dapat koko, dapat jubah, dapat sorban, dapat kain, habis itu semua. Setiap 6 bulan sekali pembersihan, kumpul, bagikan semua pakai miskin, habis. Kain, koko, batik hanya beberapa aja. Sisanya kain sarung, kain koko, tak pernah saya simpan banyak. Ya ibadi wahai hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar, kamu buat dosa siang, wal laili bil laili malam, wan nahar siang, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, ku ampunkan dosa kamu semuanya, dosa siang, dosa malam, dosa pagi, dosa petang. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepada aku, aghfir lakum, ku ampunkan dosa-dosa. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri, kamu tak bisa memudaratkan aku, fatadurruni, tak bisa kamu memudaratkan aku. Apa maksudnya ini? Ada orang merasa kalau dia tak sembahyang Allah rugi. Kau kenapa tak sembahyang? Allah tuh hebat kali, jadi aku tak usah sembahyang biar enggak terlalu hebat kali dia. Tak bisa kita memudaratkan Allah. Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang murtad ditinggalkannya agama ini, falay yadurrallaha syai'a, tidak memudaratkan Allah walaupun sebesar ujung kuku, ujung rambut, ujung pisau, tak ada memudaratkan Allah sikit.
Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kamu tak bisa memberikan manfaat kepada aku. Kalau aku sholat, derajat Allah naik. Kalau aku tak sholat, derajat Allah turun. Kalau aku ikut pengajian, ini Allah Maha Kuasa. Kalau aku tak ikut pengajian, Allah tak ada kuasa. Tak ada. Mau murtad semuanya orang di dunia ini, tak bertambah, tak berkurang kuasa Allah SWT.